Halo guys, kembali lagi di channel Waktu Santai. Lagi santai paling enak sambil nonton alur cerita yang akan Mimin bawakan. Video kali ini Mimin mau bahas alur cerita dari film Season 1 episode 1. Serial ini memperkenalkan kepada kita dunia Westeros, memperkenalkan kita pada dunia fiktif Westeros dan karakter-karakter utama yang akan memainkan peran penting dalam cerita. Episode ini memperlihatkan persiapan keluarga Stark di Winterfell untuk kedatangan Raja Robert Baratheon dan keluarganya. Sementara itu, di tempat lain, Daenerys Targaryen dan kakaknya Viserys merencanakan cara untuk merebut kembali tahta yang dirampas dari keluarga mereka. Tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita simak alur ceritanya. Cerita diawali dengan 3 orang anggota Night's Watch yang sedang berpatroli di sekitaran luar The Wall. Mereka berpencar salah satu dari mereka menemukan sekelompok wildling yang sudah terbujur kaku. Ia lalu segera menghampiri dan memberitahu teman-temannya bahwa mayat itu dalam keadaan tidak wajar. Teman-temannya yang lain mengatakan kita harus kembali ke The Wall. Namun ketua mereka penasaran dengan apa yang sedang terjadi dan mengeceknya. Saat mereka tiba di TKP, mayat itu menghilang. Lalu tiba-tiba dari belakang muncul zombie yang langsung melahap si ketua. Mereka berdua yang melihatnya langsung terbirit-birit. Yang satu sedang dihabisi oleh si zombie dan yang satu lagi berhasil sampai ke perbukitan Winterfell. Di perbukitan, pemuda itu akhirnya ditangkap oleh prajurit Winterfell. Di Winterfell, kita diperlihatkan penguasa Winterfell yaitu Lord Eddard Stark, kita panggil saja Ned, sedang memperhatikan anak-anaknya sedang berlatih. 4 laki-laki sedang memanah, yaitu Robb, Bran, Rickon, dan Jon Snow, serta 2 orang cewek sedang merajut yaitu Sansa dan Arya Stark. Kenapa Jon nama belakangnya bukan Stark, melainkan Snow? Karena dia adalah anak haram Ned yang dia dapatkan saat setelah pulang perang menggulingkan rezim Targaryen bersama temannya yang sekarang menjadi raja di King's Landing, yaitu Robert Baratheon. Harus diingat, karakter-karakter ini yang akan sering muncul di setiap seasonnya, jadi diingat betul-betul ya. Lanjut. Tidak lama kemudian datanglah seorang bawahannya Ned yang menyampaikan kabar bahwa ada seorang pembelot yang melarikan diri dari The Wall. Ned dan pengawalnya langsung menuju perbukitan. Tidak lupa Ned membawa anak-anaknya termasuk Bran untuk menyaksikan penghakiman yang harus diterima si pembelot. Perlu diketahui, menjadi seorang Night's Watch itu tidak boleh menikah ataupun berkeluarga. Ia harus sepenuhnya mengabdi dan tinggal di The Wall, menjaga The Wall dari para wildling dan zombie. Orang yang lari dari tugasnya maka akan dinyatakan seorang pembelot. Ned sebagai penguasa Winterfell harus mengeksekusi pembelot tersebut. Sesampainya di perbukitan, Ned mendengarkan pernyataan terakhir dari si pemuda itu. Setelahnya, ia langsung melakukan eksekusi. Sesuai dengan prinsip seorang pemimpin, jika seorang berani berucap, maka ia harus berani bertanggungjawabkan ucapannya. Saat setelah melakukan eksekusi tersebut, di tengah perjalanan pulang, mereka bertemu Direwolf betina. Agar lebih mudah ke depannya, kita sebut saja anjing, yang sekarat karena habis bertarung dengan seekor rusa. Ada 6 ekor anak anjing, di mana sang betina sudah koit. Maka anak anjing itu tidak akan bertahan lama di hutan tersebut. Bran meminta ke sang ayah untuk merawat anjing-anjing itu. Masing-masing dari mereka membawa 1 anjing untuk dibawa pulang ke kastil mereka. Scene berpindah ke King's Landing, ibu kota dari 7 kerajaan. Agar kalian lebih paham dengan ceritanya, kalian jangan lupa untuk menonton penjelasan singkat dari series ini. Di awal datangnya keluarga Targaryen yang dari 7 kerajaan terpisah disatukan lalu membentuk satu ibu kota yang dimana 7 kerajaan di 7 wilayah tersebut harus tunduk di bawah satu raja penguasa di King's Landing. Jadi agar tidak bingung, para raja wilayah-wilayah kecil ini kita sebut Lord, dan raja dari para raja kita sebut King. Lanjut.
Di King's Landing, Jon Arryn, yaitu tangan kanan raja, kalau di kita mah Perdana Menteri lah gitu, telah berpulang ke rahmatullah, yang dimana kematiannya dikait-kaitkan dengan konspirasi dari keluarga Lannister. Tidak lama kemudian, keluarga Stark pun mendapat kabar tentang kematian Jon Arryn yang disebabkan demam parah, yang dimana Ned sangat sedih dengan berita itu, karena Jon Arryn sudah dianggap seperti ayahnya sendiri. Kabar lainnya juga disampaikan bahwa King Robert sedang menuju Winterfell. Mereka datang jauh-jauh dari ujung selatan, hanya satu hal yang diinginkan, yaitu Robert meminta Ned untuk menjadi tangan kanannya di King's Landing. King rides for Winterfell. Scene berganti di mana para pelayan Winterfell sedang sibuk mempersiapkan kedatangan King Robert. Sementara anak-anak Ned Stark sedang memotong rambut dan janggut mereka. Bran sedang melihat ke arah jalan dari atas kastil. Tidak lama, konvoi kerajaan pun sudah terlihat. Bran secepatnya turun dari kastil dan memberitahu ke ibunya bahwa konvoi raja sudah dekat. Bran pun dimarahi ibunya karena sering memanjat kastil. Ibunya khawatir karena Bran bisa saja tergelincir dan jatuh dari ketinggian. Kedatangan King Robert pun disambut hangat oleh keluarga Stark, di mana ia datang bersama sang ratu Cersei Lannister, Jaime Lannister, yaitu saudara kembar Cersei, dan anak sulungnya Joffrey. Ada satu lagi bangsawan, yaitu Tyrion Lannister, yang memiliki julukan The Imp. Dia adalah adik dari Jaime yang tidak hadir di acara penyambutan. Baru saja datang, King Robert langsung mengajak Ned untuk berbicara berdua di ruang bawah tanah kastil Winterfell, di makam khusus tempat para keluarga Stark dikubur, di mana Robert meminta Ned secara langsung untuk menjadi tangan kanan raja di King's Landing untuk membantunya mengurus kerajaan. Seperti yang sudah dikatakan di awal, Robert Baratheon dan Eddard Stark berteman sejak lama. Bahkan mereka bersama-sama menggulingkan dinasti Targaryen yang sudah sangat lama berkuasa. Dari 7 lord, hanya Lord Eddard Stark saja yang bisa dipercaya. Robert pun meminta Ned menikahkan Sansa dengan anaknya, yaitu Joffrey. Tujuannya Robert yaitu agar memperkuat aliansi mereka, serta agar Ned tidak punya alasan menolak permintaan Robert untuk membantunya di King's Landing. Scene berganti ke Jaime, di mana ia sedang mencari adiknya Tyrion Lannister yang ternyata sedang main enak di rumah esek-esek. Maaf sekali kita harus melewati scene yang menyenangkan ini karena terlalu vulgar ya guys ya. It is true what they say about the northern gals. Di ruang bawah tanah, Robert meratapi makam adik perempuannya Ned, yang dimana ia dulu cinta sejati Robert, Lyanna Stark, diculik oleh klan Targaryen. Itu titik awal dari pemberontakan. Perang itu juga disebut sebagai Robert Rebellion. Robert murka membantai seluruh klan Targaryen yang berkuasa saat itu. Setelah masa penggulingan, Robert diutus oleh para lord untuk menduduki Iron Throne. Saat itulah Robert menjadi raja dari 7 kerajaan sampai sekarang. Scene berganti di wilayah Pentos, suatu tempat di benua Essos di seberang Laut Narau. Ada sisa 2 orang klan Targaryen yang masih hidup, yaitu Daenerys Targaryen dan kakaknya Viserys Targaryen. Ini orangnya. Setiap klan punya ciri khasnya masing-masing. Klan Targaryen dengan rambut putihnya, Stark dengan rambut merahnya, Baratheon dengan rambut hitamnya, dan Lannister dengan rambut pirangnya. Lanjut, Daenerys yang sedang melamun di balkon terkejut dengan teriakan kakaknya, yaitu Viserys, yang memanggilnya dari kejauhan. Ia menunjukkan hadiah yang diberikan oleh Illyrio. Viserys meminta Daenerys bersiap-siap untuk menyambut kedatangan klan Dothraki, yang dimana kedatangan Dothraki bertujuan untuk melamar Daenerys. Klan Dothraki adalah salah satu klan terkuat di benua Essos. Pemimpin mereka dinamai Khal. Klan Dothraki pun datang. Pemimpin bernama Khal Drogo. Ini orangnya. Dia pun merasa senang dan tertarik dengan Daenerys, dan segera mereka melangsungkan pernikahan. Khal Drogo dan Daenerys menikah bertujuan agar Viserys bisa mendapatkan pasukan Dothraki, lalu menyerang King's Landing dan menduduki Iron Throne. Hanya itu tujuan mereka berdua, untuk menjadi penguasa seperti ayahnya dulu. Demi memenuhi egonya si Viserys, ia rela menukarkan adiknya, yaitu Daenerys, dengan pasukan Dothraki. Scene pun kembali ke Winterfell. Sansa dan ibunya sedang berbincang, dan Sansa ingin sekali menjadi seorang ratu, yaitu sebagai suaminya Joffrey, anak Robert, yang dimana jika Robert koit, maka otomatis Joffrey lah yang akan menjadi raja. Please make father say yes. Sansa. Please, please.
Malam pun tiba, pesta penyambutan kedatangan raja berjalan lancar dan meriah. Di luar, Jon Snow yang merasa dia hanyalah anak haram memutuskan untuk berlatih pedang sendirian. Tidak lama datanglah pamannya Jon Snow bernama Benjen Stark datang dari The Wall. Dia mengundang Jon Snow untuk berangkat bersama ke The Wall. Karena di sana tidak memandang status bangsawan seseorang, ia sangat diterima di sana. Jon Snow pun sangat antusias. Mereka akan berangkat setelah Robert kembali ke King's Landing. Benjen masuk ke dalam kastil meninggalkan Jon Snow di luar. Namun di balik kegelapan datanglah Tyrion Lannister untuk sedikit bertegur sapa dengan Jon Snow. Beralih ke dalam, Benjen menghampiri Ned dan mulai membicarakan tentang pemuda yang lari dari The Wall yang dieksekusi Ned sewaktu itu. Ned menanyakan kebenaran tentang zombie yang dilihat pemuda itu, namun Benjen pun belum mengetahui kebenaran tentang itu semua. Di sisi lain, Sansa dan Joffrey saling melirik satu sama lain. Setelah selesai pesta, di kamar, Ned dan istrinya, Catelyn Stark, mendadak dapat kabar buruk dari istrinya Jon Arryn bernama Lysa bahwa Jon Arryn dibunuh oleh klan Lannister. Lysa melarikan diri dari ibu kota ke tempat kediaman lamanya di Kastil Aerie. Klan Lannister berkonspirasi melawan King Robert. Tidak heran jika jauh-jauh ia dari King's Landing datang meminta bantuan Ned untuk menjadi tangan kanannya, karena hanya Ned lah yang dia percaya. She says the king is in danger. Kita kembali ke wilayah Pentos. Pernikahan Daenerys Targaryen dan Khal Drogo pun sedang berlangsung. Ada juga seorang dari benua Westeros. Dia adalah seorang kesatria, namanya Jorah Mormont dari klan Mormon, penguasa Bear Island. Ini orangnya. Dia akan menemani Daenerys sepanjang series ini berlangsung. Ia diangkat menjadi pelindung Daenerys yang sekarang menjadi seorang Khaleesi. Ia melarikan diri dari Westeros ke Essos karena membela klan Targaryen di masa perang pemberontakan. Ia dihukum mati oleh Ned Stark, namun ia berhasil lolos dan melarikan diri ke benua Essos, serta berteman dengan para prajurit klan Dothraki. Salah satu tamu memberikan sebuah telur naga yang sudah lama tidak menetas, yang kemungkinan telur tersebut sudah menjadi fosil, dan itu adalah fosil yang sangat berharga. Thank you, Magister. Daenerys dibawa oleh Khal Drogo untuk diajak berbulan madu. Di Winterfell, Robert, Ned beserta pengawal kerajaan bersiap untuk berburu di hutan. Setelah dipikir matang-matang semalam, Ned memutuskan menerima tawaran temannya itu untuk menjadi tangan kanan Robert. Thank you for saying yes. Di sisi lain, Bran seperti biasa melakukan kegiatan sehari-harinya. Ya, betul, memanjat kastil. Saat dia memanjat, ia mendengar sesuatu dari jendela. Ia pun penasaran dan tidak sengaja mengintipnya. Alangkah terkejutnya ia melihat sang ratu dan saudara kembarnya yaitu Jaime sedang esek-esek. Ia akhirnya ketahuan lalu ditarik oleh Jaime. Ia tidak mau rahasia insestnya itu diketahui publik. Lalu dengan sengaja ia mendorong Bran keluar jendela. "Kulakukan ini demi cinta," kata Jaime. The things I do for love. Tamat. Ending yang sangat menggantung sekali. Oke guys, dari alur cerita yang udah Mimin bawakan, masih banyak plot twist, bahkan adegan asik-asik yang gak bisa Mimin tampilin di sini. Karena filmnya emang bagus banget dan Mimin menganjurkan agar kalian menonton filmnya langsung secara utuh. Pelajaran yang bisa kita ambil dari episode pertama ini adalah jangan suka ngintip, nanti matanya bintitan. Kata orang dulu sih begitu. Sekian dari saya. Dadah.